Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, ayah dan bunda serta adik-adik yang Kak Fathia sayangi. Apa kabar hari ini yang sudah memasuki Genki episode ke-13, yaitu tanggal Rabu 5 April 2023. Kak Fathia kembali hadir bersama dengan Ustadz Rais yang hari ini kostum kita sama ya, hijau-hijau putih begitu. Betul. Nah, di episode ke-13 kali ini Kak Fathia akan menampilkan ya Pak Ustadz seperti biasa 8 peserta dari kategori 4 sampai 6 tahun. Sebelumnya kita tanya dulu nih kabar Pak Ustadz, apakah masih semangat di puasa yang sudah hampir memasuki pekan kedua ini. Seperti apa? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat puasanya. Alhamdulillah ada yang pecah masih. Jangan. Kalau Fathia masih mungkin ada nanti ya 1 bulan pecah. Kalau Pak Ustadz nanti malah dipertanyakan kira-kira kenapa. Nah, seperti adik-adik yang di rumah juga yang sedang menyaksikan Kak Fathia dan Ustadz Rais, jangan pecah kalau memang tidak ada halangan. Betul. Ya. Kalau usianya sudah balik itu harus ditahan puasanya kan cuma 1 tahun 1 kali begitu. Nah, seperti yang Kak Fathia sampaikan, sebelum kita menampilkan begitu video adik-adik dari kategori 4 sampai 6 tahun, kita dengarkan dulu nih Papadah Wali Kota Banjarmasin, Pak Pesina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So'imin sa'imat rahimakumullah. Dan seluruh pemirsa Duta TV dimanapun berada, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan dan kita menikmati suasana ini dengan baik. Oleh karena itu, takwa itu di mana saja, kapan saja, di mana saja. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu ada dalam dada kita. Dimanapun jasad kita berada, kita bisa bertakwa. Iman bisa naik dengan ketaatan, iman bisa turun dengan kemaksiatan tadi. Makanya buah daripada iman adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmizi, Ad-Darimi, dan Al-Hakim. Yang ini ulun rasa pasti pian hafal semua. Nasihat Nabi SAW kepada Mu'az bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari. Isinya adalah kama qala Rasulullah SAW, ittaqillah haitsumma kunta wa atbi'it sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluqin hasani. Ini sebuah kalimat yang sederhana tetapi mengandung 3 pengertian yang menjadi bekal kehidupan kita, yaitu bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, mau di pasar, mau di kantor, mau di masjid, mau di langgar atau di tempat manapun. At-taqwa yang hahuna tadi ada dalam diri kita itu harus kita tegakkan, jangan ditinggal. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah di mana saja dan kapan saja dan dimanapun kalian berada. Yang kedua, ikutilah keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan akan menghapus keburukan yang pernah kita lakukan. Jadi jangan menyesal, jangan kemudian baper kesana kemari seolah-olah penuh dosa. Ya, ketika kita sadar maka boleh saja ya mungkin dimaklumi ketika seseorang berbuat salah, karena kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina wa khairul khata'ina at-tawwabun. Bani Adam itu seluruh keturunannya tempatnya salah, hilap dan lupa. Salah, hilap dan lupa itu boleh saja, tetapi jangan kemudian terus-terusan berbuat salah. Nah, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah dengan at-tawabun, bertaubat. Itu pesan kedua Nabi. Jadi ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang ada sebelumnya. Dan yang terakhir, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang paling baik, dengan akhlak yang terpuji, ya. Khaliqun nasa bil khuluqin hasani, akhlak yang paling bagus yang kita miliki. Keramah tamahan kita, ringan tangan kita, suka membantu orang lain, ya. Kemudian mudah diajak berbuat kebaikan. Itu diantara pesan-pesan Nabi kepada kita. Bertakwa dimanapun kalian berada dan kapan saja.
Kemudian ikuti keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau seandainya kita berbuat maksiat nih, auzubillah min dzalik ya, atau misalnya lalai, lupa, nah ikuti setelah itu ketika kita sadar, maka ikuti dengan kebaikan. Misalnya hari ini bangun kesiangan, lupa sholat subuh, maka ketika sudah bangun, nanti tengah hari berniat infak 10.000. Nah itu caranya. Artinya apa? Kita sadar memvonis diri kita, memberikan punishment kepada diri kita dengan berbuat amal kebaikan. Atau misalnya kita lupa baca Quran, ya kan? Maka besoknya bayar infak. Atau besoknya tolong orang lain. Atau bagikan sapa tetangga, bagikan makanan dan lain sebagainya. Itu caranya, sehingga kemudian hadis Nabi ini menghiasi hidup-hidup kita dan hari-hari kita dengan amal kebaikan. Jadi ingat ya, bertakwa di mana saja kita berada. Dan kemudian kalau kita berbuat salah, imbangi dengan berbuat kebaikan. Kemudian yang terakhir, ketika kita bergaul dengan orang lain, maka tampilkan akhlak terpuji yang paling baik yang kita miliki. Sehingga kemudian Islam yang kita peluk itu betul-betul wujud dalam tubuh kita, betul-betul wujud dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga Islam itu indah. Islam itu yang rahmatan lil alamin. Islam itu yang betul-betul memberikan manfaat bagi orang lain. Selamat menikmati sajian-sajian istimewa di bulan suci Ramadan. Mumpung masih ada, tilawatil Quran kita jangan lupa, qiyamul lail kita, dan tentu ibadah puasa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia tadi Ayah dan Bunda, kita sudah sama-sama mendengarkan ya Papadah Wali Kota Banjarmasin Ibtu Sina. Jadi selama 1 bulan dalam pelaksanaan pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa ini, kita mendengarkan tausiah-tausiah beliau begitu ya, dengan berbagai macam tema yang menarik. Sudah siap Pak Ustadz melihat siapa saja yang akan kita tampilkan di episode kali ini? Siap, insya Allah. Siap ya, luar biasa. Kak Fatih akan menunjukkan kepada adik-adik dan juga ayah bunda, ini dia 8 peserta yang siap untuk menampilkan video terbaiknya dan juga siap diberikan komentar oleh Ustadz kita hari ini. Wah lucu-lucu ya Ayah dan Bunda, adik-adik yang Kak Fathia sayangi. Kalau 4-6 tahun ini suaranya agak-agak imut gimana gitu ya, masih polos, R-nya juga masih dicari kemana perginya ya Ustadz ya. Dan kayaknya kalau kita kasih bocoran di episode 13 ini 4-6 tahun surahnya beda-beda nih. Ada yang ad-duha seperti Pak Ustadz sebut kemarin, ini menjadi yang favorit. Kemudian juga ada al-lahab, al-fil dan lain sebagainya nih. Kira-kira seperti apa ya penampilan adik-adik? Kita diskusi sebentar nih karena masih banyak waktunya, kita diskusi sebentar ke Pak Ustadz. Ini kan sudah episode 13 ya, sudah puasa juga sudah hampir 2 minggu ya. Otomatis sebentar lagi akan ada semifinal sama grand final. Boleh dijelaskan nih sistemnya seperti apa yang sudah suhunya 4 tahun ya Ustadz? Silakan. Baik Kak Fathia. Jadi di pentas Genki kali ini juga tidak jauh berbeda dengan pentas Genki sebelumnya ya. Jadi ada 3 tahapan yang kita laksanakan. Tahap pertama ada penyisihan. Nah, penyisihan ini baik di kategori 1 4-6 tahun dan kategori 2
7 sampai 12 tahun dia akan melalui tahap penyisihan. Nah, nanti video yang terbaik untuk kategori 7 sampai 12 tahun, nah itu nanti akan diinfokan kembali, peserta terbaiknya akan dimasukkan ke semifinal. Nah, semifinal mungkin nanti sekitar 12 orang. Nah, jadi itu nanti yang dari sekian banyak peserta yang mengirimkan video, nanti akan kita nilai dan akan kita umumkan yang terbaik dari yang video yang dikirimkan. Ada 12 orang itu akan masuk semifinal. Nah, dari yang semifinal itu nanti akan kita ambil 3 orang. Nah, 3 orang inilah yang nanti akan berhak untuk masuk ke babak grand final yang nanti akan dilaksanakan langsung di studio Duta TV. Nah, nanti pesertanya dipanggil nih Kak Fathia, tidak lagi mengirimkan video untuk grand final. Nah, jadi dia langsung di live di sini. Nah, jadi nanti untuk soalnya, hafalannya nanti akan langsung ditanya oleh dewan juri. Nah, nanti akan menjawab masing-masing 3 pertanyaan setiap peserta. Baik usia 4 sampai 6 tahun pun seperti itu juga ya. Nah, jadi sama dengan 7 sampai 12 tahun untuk final juga akan diundang ke studio Duta TV. Dan nanti akan ditanyakan juga masing-masing peserta yang masing-masing finalis itu akan ditanyakan 3 soal. Nah, seperti itu Kak Fathia. Waduh, berarti di semifinal 7 sampai 12 tahun itu ada 12 orang ya, masing-masing ada 6 begitu ya. Kemudian masuk ke grand final. Wah, Kak Fathia ketemu langsung ya Ustadz ya. Betul. Kalau setiap hari kan di episode-episode sebelumnya begitu Kak Fathia cuma lihat videonya yang lucu-lucu gitu. Tapi nanti kalau jika adik-adik yang masuk dalam grand final baik kategori A ataupun B, kategori 1 atau 2, 4 sampai 6 tahun atau 7 sampai 12 tahun nanti bertemu di sini sama Kak Fathia. Wow, bukan hanya hafalannya disiapkan sebenarnya Pak Ustadz ya, tapi juga mentalnya. Karena kita secara live akan ditayangkan di Duta TV. Baik Kak Fathia, akan jeda dulu. Kak Fathia akan kembali nanti di segmen kedua dengan 3 peserta dengan surah Al-Insyirah, Ad-Duha dan juga Al-Lahab. Tetaplah bersama kami dalam pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Alhamdulillah, terima kasih Ayah dan Bunda masih menyaksikan Kak Fathia dan juga Ustadz Rais dalam pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Seperti janji Kak Fathia di awal tadi, kita sudah menyaksikan Papadah Wali Kota, kemudian juga cuplikan adik-adik yang siap hari ini menampilkan videonya dengan surah yang beragam. Dan kita lihat saja nanti surah apa yang akan kembali menjadi favorit ya di episode kali ini, di episode 13. Nah, Kak Fathia langsung saja akan menampilkan 1 peserta pertama nih. Siap Ustaz? Siap. Waduh, adik-adik juga harus siap ya. Kira-kira siapa ya? Yang pertama adalah Syafiq Adam Razandi. Usianya masih 6 tahun dari STP TK Khoiro Ummah Banjarmasin yang akan membacakan surah Al-Insyirah. Perkenalkan, nama saya Syafiq Adam. Saya dari sekolah Tahfiz Faisal Banjarmasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhakrak wa rafa'na laka dzikrak fa innama al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah sama-sama menyaksikan ya Ayah dan Bunda serta adik-adik penampilan ananda kita Syafiq Adam Razandi ini. Syafiq pasti lagi nonton Kak Fathia juga ya, sudah siap? Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana penampilan Syafiq yang menurut Kak Fathia ini sudah lumayan bagus begitu. Kalau versi Pak Ustadz seperti apa kira-kira? Silahkan Ustadz Rais. Baik, terima kasih Kak Fathia.
Nah, tadi kita sudah dengarkan Ananda Syafiq Adam Razandi ya. Tadi sudah membacakan surah Al-Insyirah. Nah, secara keseluruhan namanya anak-anak ya, dia hafalannya ya memang lumayan sudah ya. Nah, cuma nanti yang harus dilatih itu adalah pernapasannya. Nah, jadi kalau Ananda Syafiq Adam tadi bacanya hampir di akhir-akhir ayatnya tuh kayak hilang. Nah, jadi alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha rahmah kayak hilang. Nah, karena napasnya ya. Kemudian di wa wada'na juga ain itu terbaca hamzah ya. Nah, jadi untuk Syafiq Adam, nah pertama latih dulu napasnya. Habis itu atur tempo dalam membaca ya. Nah, jadi supaya apa? Supaya tambah bagus. Nah, untuk Syafiq Adam hafalannya sudah lancar. Nah, jadi harus ditambah dengan nafas yang panjang juga, kemudian juga dengan huruf-huruf yang bagus. Kedepannya untuk Syafiq Adam harus sering-sering tahsin dengan ustadz dan ustazahnya. Nah, juga tetap semangat belajar Al-Quran ya. Nah, agar kedepannya Syafiq Adam bisa lebih bagus lagi bacaannya dan tambah terus hafalannya seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Rais. Gimana Ananda Syafiq sudah mendengar ya, ada poin-poinnya, tapi kata Pak Ustadz sudah bagus dan alangkah lebih bagus lagi ditingkatkan biar semangat begitu ya. Tadi ada juga nafasnya, ada temponya yang masih menjadi PR adik Syafiq. Siap ya, nanti di tahun ke depan bisa kok ya, bisa mengikuti lagi pentas Genki dengan surah yang berbeda atau mungkin surah yang sama tapi diulang lebih bagus lagi. Kita memasuki peserta kedua, perempuan, yakni Humairo. Usianya masih 6 tahun, TKB Imam Syafi'i Banjarmasin. Dia akan membacakan surah favorit sejauh ini, yakni Ad-Duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humairah dari TKB Sofia Imam Syafi'i Banjarmasin. Saya ingin membawakan surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Halo adik Humaira, sudah siap ya mendengarkan seperti apa komentar begitu ya, ataupun kritik sedikit dari Pak Ustadz biar semakin semangat menghafalnya, semakin bagus nanti ketika sudah semakin tua ya Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Kak Fathia. Nah, tadi kita dengarkan Ananda Humaira ya. Humaira, ini panggilan sayangan daripada baginda Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Masya Allah, cantik sekali namanya ya. Jadi Humaira artinya pipi yang kemerah-merahan. Nah, jadi Rasulullah tuh memanggil istri dengan panggilan sayang ya. Kalau bahasa kita di Banjar tuh ayang beb. Oh. Nah. Atau bebek gitu ya. Bebek bisa. Nah, jadi untuk Humaira tadi sudah membacakan surah Ad-Duha ya. Catatannya, hati-hati saat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ro-nya harus betul-betul kedengarannya. Tadi seperti ke huruf waw.
Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim, ada new rahim. Jadi hati-hati bunyikan roknya dengan sempurna. Kemudian mawadda'aka juga ain tertukar dengan hamzah. Kemudian huruf ro, nah ini dibacanya ro bukan ra ya. Jadi terbaca tadi mawadda'aka rab, ra terbacanya. Jadi ro ya bukan ra. Kalau kita bahasa Indonesia ya mungkin ada bunyinya ra. Nah, contoh kayak Ustadz Rais, nah R. Bukan rois Bukan ya. rois. Kalau dalam bahasa Arab ya memang rois. Tapi kalau kita pengucapan dalam bahasa Indonesia Ra. ra, Oke. rais. Nah kemudian walal akhiratu juga miring ya. Khi-nya walal akhiratu. Khi bukan khe. Walal akhiratu. Nah tadi terbaca walal akhiratu. Kemudian wajadaka dhallan fahada. Nah, hati-hati saat membaca ikhfa. Nah itu lam fahadanya samarnya dengan huruf setelahnya ya. Jadi bukan samarnya eng semuanya bunyinya. Nah, kecuali itu kalau ketemu dengan huruf qaf atau ketemu dengan huruf kaf, nah, mungkin bisa lah min qablihim, jadi ada unsur engnya. Atau ketemu dengan huruf kaf misalnya. Seperti itu. Kalau ketemu dengan huruf yang lain, maka samarnya dengan huruf setelahnya juga. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, jadi ada unsur huruf fa-nya sudah di sana tapi agak samar. Kedepannya untuk Humaira, sering tahsin bacaannya ya. Sering-sering tahsin bacaan, tetap semangat menghafal. Tambah terus hafalannya, mudah-mudahan yang saat ini mungkin baru hafal di Ad-Duha, mudah-mudahan nanti meningkat terus ya sampai mengkhatamkan hafalannya sampai 30 juz seperti itu Kak Fatia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Rais komentarnya terhadap Humaira. Memang ada beberapa catatan ya sayangnya. Tidak berkecil hati, tetap perbaiki hafalannya. Kemudian ro-nya ya, mungkin karena usianya juga masih 6 tahun, nanti dilatih lagi ro-nya bukan ra ya Ustaz bukan ya. ra. Kemudian juga masih persoalan yang sama yakni huruf-huruf yang mirip begitu. Kita beralih ke peserta ketiga yakni Inara Salsabila, usia masih juga sama 6 tahun dari TK Widya Dharma Banjarmasin yang akan membacakan surah Al-Lahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inara Salsabila. Saya akan membacakan surah Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana ayah dan bunda juga pasti di rumah bisa menilai ya seperti apa penampilan Inara Salsabila. Kalau dari Ustadz Rais nih, seperti apa Ustadz Rais? Baik, terima kasih Kak Fatia. Tadi kita dengarkan Inara ya. Inara Salsabila. Nah, ini kan Inara, Inaro. Kalau bahasa Arab mungkin bahasa dalam Al-Quran ro, jadi Inaro Salsabila. Tapi karena dia bahasa Indonesia Inara. Nah, kalau untuk Inara, hafalannya sudah bagus ya. Nah, tinggal nanti hati-hati di huruf-huruf yang apa yang bahasanya tuh karena mungkin kelajuan membaca lalu kada jelas bacaannya. Ma'aghna, maknya tadi sudah bagus panjangnya, cuma langsung dimasukkan ke hamzahnya. Ma'aghna. Nah, jadi model yang a-nya kada tapi jelas terbaca. Nah, jadi harus hati-hati. Jar orang Banjar tuh ada ruasnya, ada buku, bebuku dan beruas. Artinya kita membaca tuh pelan-pelan, selesaikan hak huruf yang ini dulu baru kita pindah ke huruf setelahnya. Nah, kalau tadi masih belum sempurna, sama di kalimat hammalatul khatab juga amma mode kayak ke ain atau ke hamzah ya.
karena kelajuan membaca. Nah, jadi harus diperhatikan lagi bacaannya. Secara keseluruhan sudah bagus. Nah, tinggal nanti lebih sering-sering tahsin bacaan, hafalannya juga ditambah terus. Tetap semangat. Ya, mudah-mudahan untuk Inara Salsabila ke depannya bisa lebih bagus lagi dan tetap banyak lagi hafalannya. Baik, hafalnya sudah mantap ya. Inara Salsabila, tinggal ada beberapa catatan begitu dari Ustadz Rais. Ingat, membaca atau menghafal Quran itu dinikmati ya sayangnya. Jangan buru-buru, jangan seperti kita dikejar apa begitu ya. Sehingga nanti kalau kita pelan-pelan bisa didengarnya enak juga, napasnya juga mudah untuk diatur. Nah Ustadz, ada nggak sih sebelum kita jeda begitu, ada yang Kak Fathia tanyakan, ada nggak sih sebenarnya penilaian khusus nanti baik itu 4-6 tahun atau 7-12 tahun di Grand Final? Karena katanya juga tidak banyak komentar lagi seperti di babak penyisihan ya Ustadz ya. Di Grand Final dia karena kita di pentas Genki ini adalah sistemnya hafalan. Baik. Nah, jadi yang pertama kali dinilai itu adalah hafalannya. Nah, jadi ada pembagian dari segi hafalan. Jadi kalau penilaian tuh hafalan tuh biasanya dia separuh daripada tajwid dan fasohah. Jadi kalau 100 nilainya keseluruhan, maka hafalan itu 50 nilainya. Baik. Nah, jadi tajwid dan fasohah itu biasanya 25-25. Nah, kalau lagu dan irama itu sudah masuk di fasohahnya. Baik. Nah, kalau tentang makharijul huruf itu masuk di tajwid. Nah, itu 25-25 tuh itu sudah, kalau 100 itu nilai sempurna ya. Nah, jadi kalau misalnya hafalannya bagus, lagunya bagus, tajwidnya bagus, waqaf itidanya bagus, yang kemudian hafalannya tidak salah apa-apa, tidak ketinggalan ayat, misalnya tidak ketinggalan harokat, nah itu bisa jadi meraih nilai sempurna seperti itu Kak Fathia. Baik, itu dia bocorannya ya. Ada 100 kalau bicara soal poin 100, 50 hafalan, 25 tajwid, dan 25 lagi fasohahnya. Siapapun bisa berhak menang nanti di Grand Final. Jadi adik-adik ya, videonya sudah tayang. Yuk siap-siap begitu ya Ustadznya. Karena nanti juga langsung diumumkan, bisa saja adik yang sedang menonton merupakan salah satu peserta yang nanti lolos di Grand Final. Kak Fathia dan Ustadz Rais akan kembali sesaat lagi dengan peserta selanjutnya yakni 4, 5, dan 6. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Terima kasih Ayah dan Bunda masih menyaksikan Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa di episode ke-13 kali ini. Tadi di peserta pertama kita sudah menyaksikan video dari Syafiq Adam Razanda. Kemudian di peserta ketiga Humairo, yang kata Pak Ustadz artinya pipi yang merona ya Ustadz, yang kemerah-merahan begitu. Kemudian peserta ketiga ada Inara Salsabila yang rata-rata usianya sama nih 6 tahun. Nah di segmen ketiga ini ada 3 peserta lagi. Yang pertama, wah namanya tidak familiar ya, ada Muhammadnya, yakni Muhammad Ridwan Kamil 6 tahun. Dari RT Kir Nurul Islam dengan surah Al-Kafirun. Kemudian peserta kelima ada Muhammad Dafar Rashidi 6 tahun, TK Khalifah Banjarmasin, masih dengan surah yang sama, jadi favorit Ad-Duha. Kemudian peserta keenam ada Malika Naura Mazaya 6 tahun, TK ITQ Bakah Ad-Duha. Nah sebelum kita menampilkan peserta keempat Muhammad Ridwan Kamil, jadi tadi sudah ada diberikan bocoran oleh Ustadz Rais. Hafalannya yang paling utama, semua harus bersiap, semua harus optimis bisa masuk Grand Final. Tapi jangan berkecil hati jika memang nama adik-adik ini belum berkesempatan ya. Karena secara keseluruhan adik-adik yang sudah mengirimkan video ke Duta TV itu adalah adik-adik yang hebat, yang percaya diri, yang memulai hafalannya. Jadi harus kembali ditingkatkan ya. Kita ke peserta keempat, yakni Muhammad Ridwan Kamil yang akan membacakan surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Waduh, namanya luar biasa ya, Muhammad Ridwan Kamil. Dan Bunda, kita sudah sama-sama menyaksikan nih penampilan ananda kita. Ridwan Kamil juga pasti lagi gugup ya, nungguin komentar Pak Ustadz. Yuk kita dengarkan ya, seperti apa Ustadz? Baik. Komentar Anda kita Ridwan Kamil. Nah, nama Ridwan Kamil memang lagi rame ya di media sosial ya. Ya betul, apalagi ya masjidnya kan kemarin, masjidnya megah ya. Baik. Yang dibangun oleh Pak Ridwan Kamil. Nah, untuk Bapak Ridwan Kamil yang baru tampil tadi, Ya. Tuhan Anda Ridwan Kamil tadi membacakan surah Al-Kafirun ya. Masya Allah, sudah lagunya sudah bagus. Nah, tinggal nanti hati-hati saat membaca a'budu ya. Nah, jadi hamzah dan ain itu harus didahulukan hamzahnya, baru kita masuk ke huruf ainnya. Nah, jadi la a'budu, la a'budu, jadi hamzahnya lalu masuk ke ain, bukan la a'budu. Kalau la a'budu, nah itu berarti ainnya masuk, hamzahnya hilang. Nah, hati-hati, tadi terbaca ada dua ya. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, ada dua. Nah, a'budnya tadi terbaca a'bud. Nah, ainnya terlebih dahulu. Hati-hati, surah Al-Kafirun ini bisa kadang sampai tuntung membaca lah. Karena terbelik-belik Ustaz lah. Wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abattum wala antum abidu ma abud. Kata lalu makmumnya lakum dinukum ya, lakum dinukum walad dolin ya. Ada tuntung-tuntung. Nah, surahnya pendek tapi biasanya perlu kehati-hatian dalam membaca surah Al-Kafirun. Nah, sama untuk di akhirnya, saat membaca qul ya ayyuhal kafirun, nah nunnya hati-hati tepair aja orang Banjar. Jadi tepair itu seharusnya sudah selesai tapi tetap didengungkan. Jadi qul ya ayyuhal kafirun. Nah, sedikit aja ya. Nah, kalau tadi Ananda Ridwan Kamil bacanya kepanjangan. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu tepair dikit lah. Jadi harus diperhatikan lagi. Suaranya sudah bagus, lagu sudah bagus. Untuk Ridwan Kamil tetap semangat belajar, tambah terus hafalannya, mudah-mudahan kedepannya menjadi hafiz yang dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Seperti itu. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Ini baru pertama Kak Fathia dengar nih, lagunya bagus ya. Alhamdulillah. Selamat kepada Muhammad Ridwan Kamil. Semoga memang tadi seperti pejabat negara Ridwan Kamil yang sebelumnya memuliakan ibunya, semoga memang Ananda Muhammad Ridwan Kamil juga seperti itu ya. Nah, kita akan beralih ke peserta kelima, yakni Muhammad Dafar Rashidi, 6 tahun, dari TK Khalifah Banjarmasin 1 dan akan membacakan surah Ad-Duha. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka ilam fa'aghna fa'ammal yatima fala
qahar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Ya, Ad-Duha di episode kali ini masih ada karena menjadi surah primadona ya Ustadz ya. Seperti apa Nanda kita Muhammad Dafa sudah siap ya mendengarkan komentar dari Ustadz. Kak Fathia tadi lihatnya kayak imut-imut gimana gitu ya orangnya. Semoga komentarnya juga yang manis-manis saja nih Ustadz. Silahkan Ustadz catatannya nih. Baik, terima kasih Kak Fathia. Nah, tadi kita sudah dengarkan Dafa ya, Muhammad Dafa Roshidi, 6 tahun. Bacakan surah Ad-Duha. Nah, untuk Dafa, hati-hati saat membaca huruf zal. Nah, tadi terbaca walaili iza. Nah, itu huruf zai ya. Nah, kemudian juga saat membaca ikhfa. Nah, ikhfa itu samar dan juga dipanjangkan ya. Nah, didengungkan sekitar 3 harokat. Nah, seperti alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, dipanjangkan. Tadi samarnya dapat, tapi kada dipanjangkan. Nah, ada kesalahan di situ ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian wa ammassa juga kurang panjang, padahal di sana mad wajib mutasil ya. Nah, jadi harus dipanjangkan. Wa ammassa ila fala tanhaw. Nah, itu kalau panjangnya ya sekitar 5 harokat sampai 6 harokat. Nah, kalau tadi terbaca hanya 3 sampai 4 harokat. Tambahi lagi. Nah, jadi harus nafas diatur lagi ya. Karena tadi kelihatan sepertinya ingin mencukupkan nafas. Nah, lalu amassa ilanya itu dipendekkan. Nah, namun kawa panjang nafas insyaallah. Wa amassanya ini kawa panjang lagi. Untuk dafa tetap semangat menghafal ya. Sering-sering tahsin, sering-sering murajaah, terus gali lagu, pelajari lagu dan irama dalam membaca Al-Quran, dan mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Rais sudah memberikan rahasia kepada Muhammad Dafa Roshidi. Ada beberapa catatan ya. Nanti didengarkan, kembali dipelajari hafalannya, dibuka saja Qur'annya ya. Dilihat dulu nih ada ikhfa dan lain sebagainya, harokat dan lain sebagainya. Kita ke peserta ke-6 yakni Malika Naura Mazaya. Wow, cantik sekali namanya. Usianya sama, yakni 6 tahun dari TKI Teki Bakah dengan surah Ad-Duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Malika Naura Mazaya. Malika bersekolah di TKI Teki Bakah Martapura. Malika akan bacakan surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ananda Malika, Naura Mazaya sudah siap ya mendengarkan dengan beberapa catatan dari Pak Ustadz. Silakan Ustadz Rais. Baik, terima Untuk kasih Anda kita. Kak Fatia. Tadi ada Malika, Naura, Mazaya. Tadi membacakan surah Ad-Duha juga ya, sama dengan peserta sebelumnya. Nah, catatannya cuma ada 2 ya, sedikit catatannya. Nah, yang pertama, nanti roknya lebih disedikitkan lagi getarannya ya, karena tadi agak over sedikit. Jadi kalau baca ro tidak perlu yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim, nirrajim ya, tidak perlu sampai bergetar. Nah, jadi sedikit aja getarannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, nirrajim. Jadi sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sedikit aja ya untuk rohnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun getarannya sebenarnya juga tidak terlalu over banget ya. Jadi ada sedikit-sedikit aja. Dikurangi lagi. Kemudian di ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ta-nya kurang tipis. Nah, jadi dilatih ya. Tadi terbaca fahaddits. Nah, itu ta-nya harus diperhatikan karena tadi tertukar dengan huruf sin. Untuk Malika Naura Mazaya, hafalannya sudah bagus. Cuma ada sedikit catatan. Kedepannya tetap ditingkatkan bacaannya. Sering-sering tahsin dengan ustadz dan ustazahnya. Perkaya lagi dengan lagu dan irama saat membaca Al-Quran. Terus tambah hafalannya agar kedepannya bisa menjadi hafizah yang dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Rais telah memberikan 2 catatan saja ya kepada ananda kita Malika Naura Mazaya yang pasti 6 tahun. Biasanya kalau kategori 4 sampai 6 tahun rohnya bermasalah ya. Ini berarti rohnya sudah sempurna. Tinggal disedikitkan saja getarannya. Dan juga tadi ada fa-nya ya, yang lebih tipis lagi begitu. Nah, karena durasi kita masih panjang, Kak Fatia akan tanya ya, oke, ketika kita mengirimkan sebuah video, kita bisa tag yang berulang-ulang baru dikirimkan ke admin. Tapi ketika adik-adik di rumah, baik kategori 4-6 tahun atau 7-12 tahun memasuki grand final, adik-adik bukan bicara video lagi, tapi langsung datang ke studio Duta TV nih, yang akan memperebutkan gelar juara. Dan tentunya akan ada piala bergilir dari Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Ada satu hal yang harus disoroti, yakni bagaimana caranya menghadapi Dewan Juri agar tetap tenang nih. Seperti apa Pak Ustadz? Oke, kalau video kan Dewan Juri dikomentari setelah videonya sudah selesai dibikin. Tapi nanti grand final itu ada pertanyaan-pertanyaan, bahkan satu orang ada 3 pertanyaan Ustadz. Bagaimana dia agar tetap tenang menjawab, kemudian groginya juga bisa dikendalikan, nafasnya, temponya. Bahkan kata Pak Ustadz kemarin, anggap saja audiens itu adalah tunggul. Seperti apa Ustadz? Jadi kalau sudah masuk final, nah itu yang kita bangun pertama, mindsetnya atau pikiran kita. Yang nyata juara 3 dulu. Karena 1, 2, 3 peserta ya, 3 peserta. Kan? Yang nyata juara 3 dulu. Nah, jadi kan tapi gugup benar, artinya kayak apapun tampilnya tetap juara 3. Nah, cuma nanti harus dengan persiapan yang matang ya. Nah, biasanya itu ada jeda dari semifinal dan final tuh kan mungkin sehari aja tuh. Nah, jadi sehari itu persiapkan hafalannya. Yang sudah masuk semifinal itu harus murojaah hafalannya sudah. Kalau kena masuk ke final. Nah, jadi kalau dari segi hafalan, tidak bermasalah lagi. Nah, takutnya kalau misalnya takajud masuk final, hafalannya kada siap. Nah, ini yang nanti ditakutkan saat final itu bisa jadi grogi. Mana grogi, paluh dingin, habis itu macam-macam. Nah, itu bisa puasa lagi Ustadz ya. Puasa ya. Kan kita syutingnya insya Allah untuk final itu sebelum hari raya. Nah, karena kalau hari raya habis dah. Habis dah caranya. Lain Ramadan lagi. Nah, jadi untuk anak-anak yang nanti insya Allah kalau mudah-mudahan nanti ya masuk final dengan nilai yang bagus, nah itu harus dipersiapkan secara matang dulu hafalannya. Nah, kemudian juga kalau misalnya supaya kada gugup tuh caranya yang pertama itu kita pikirkan dulu nyata juara sudah, jadi santai aja. Orang Banjar tuh enjoy, biasa kekawanan tuh nyambat enjoy aja. Nah, jadi santai itu kalau seperti itu bisa insya Allah
mengurangi rasa gugupnya. Baik. Seperti itu. Nah, nilai yang mungkin lebih rendah itu akan di posisi ketiga ya, Ya. Ustadz ya. Tapi ada satu catatan, adik-adik yang masuk grand final harus memberikan penampilan yang terbaiknya Betul. nih ya. Jangan sampai nanti malah grogi, materinya hilang. Nah, ada juga tips dari Kak Fathia. Tadi kan kalau kata Pak Ustadz, yang penting juara 3 dulu. Ada Ya. 1, 2, dan 3 kalau dari Kak Fathia. Yang pertama, adik-adik harus percaya diri dulu tampil ya kalau adik-adik mampu. Yang kedua, materi. Materi ini adalah hafalan adik-adik karena sudah dipersiapkan dari semifinal tadi ya, Betul. Ustadz ya. Nah, kalau sudah hafalannya bisa di luar kepala, gugupnya sudah bisa diatasi dengan percaya diri, tinggal berdoa memberikan penampilan yang terbaik di pentas Genki nanti karena sudah dipastikan 1, 2, 3 juaranya. Waduh, kayaknya durasi masih panjang juga ya di segmen ini. Nah, ada yang Kak Fathia tanyakan lagi, Ustadz. Tadi kan satu orang akan ada 3 pertanyaan. Ya. Apakah itu secara acak atau seperti apa ini? Secara Tapi acak. pertanyaan jangan dibocorin ya. Kalau pertanyaan itu sekitar apa yang kategori surah yang kita tetapkan. Jadi kalau 4 sampai 6 tahun dari An-Nas sampai Ad-Duha itu akan kita acak ya. Bisa jadi nanti kita suruh awal surah bacanya atau mungkin nanti di tengah pertengahan surah yang kita ambil Baik. atau di akhir surah. Sama dengan di 7 sampai 12 tahun itu 3 pertanyaannya akan meliputi daripada surah Al-Lail sampai surah An-Naba. Artinya peserta itu nanti kada tahu di mana andaknya. Nah, bisa jadi karena di soal pertama di surah An-Naba, soal keduanya di surah Al-Lail, soal ketiganya mungkin dari Insyikok. Nah, jadi memang diharuskan menghafalnya dari keseluruhan surah yang kita tetapkan seperti itu. Karena kalau kada hafal, otomatis nanti kena kada kalau menjawab pertanyaan. Kada kalau menjawab pertanyaan. Nah, makanya di Genki insya Allah dari yang sebelum-sebelumnya 3 tahun yang sudah kita laksanakan, ini kan tahun keempat, insya Allah yang juara-juara itu adalah yang memang hafalannya itu kalau di kategori 7 sampai 12 tahun ya memang dari surah An-Nas sampai surah An-Naba ya hafalnya. Jadi bukan kaleng-kaleng artinya yang sudah juara itu. Namanya juga sang juara ya. Betul. Nah, itu dia nih poinnya adik-adik. Jadi kalau adik-adik sudah masuk grand final ya sayangnya, ini juga harus hafal An-Nas, Ad-Duha untuk yang 4 sampai 6 tahun. Betul. Nah, dan kalau untuk 7 sampai 12 tahun dari An-Nas, Ad-Duha, Al-Lail sampai An-Naba begitu Betul. ya, dia harus menguasai. Wow, Kak Fathia penasaran nih siapa kira-kira yang akan bertemu Kak Fathia di studio, bertemu dengan Ustadz Rais juga. Jadi mulai sekarang dipersiapkan, percaya diri saja siapapun yang akan masuk itulah yang terbaik dari yang paling baik. Betul. Kita kembali saja, tetaplah bersama kami adik-adik dan juga ayah bunda dalam program Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Halo ayah bunda dan adik-adik yang Kak Fathia sayangi, terima kasih masih menyaksikan kita di segmen keempat ini di episode 13 yakni kategori 4 sampai 6 tahun dan rata-rata semua adik-adik yang mengirimkan di videonya hari ini yang kita tayangkan yang dipilih juga oleh admin yang sudah lolos verifikasi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku begitu, yakni usianya adalah 6 tahun. Langsung saja kita ke peserta ketujuh yakni Nur Aska Raisa Altafumisa, yakni dari RA Tahfizi yang akan membacakan surah Al-Ma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azka Raisa Altapunisa. Saya sekolah di RA Tahfizi. Saya mau membacakan surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu
الدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Nur Aska sudah siap ya? Seperti apa nanti catatan-catatan dari Pak Ustadz? Nah, untuk yang sudah tayang juga ketika sudah diberikan sedikit atau banyak komentar begitu dari Ustadz, ini harus benar-benar diperbaiki ya sayang ya, supaya memang hafalannya bagus, supaya memang hafalannya sempurna. Silakan Ustadz Rais, seperti apa ini catatan-catatan untuk ananda kita Nur Aska Raisa Altafunisa. Baik, terima kasih Kak Fatia. Tadi kita sudah dengarkan ada Nur Aska Raisa Altafunisa. Mau panjang ngarannya nih. 4 suku kata. Uan ngalih lah ujian. Ngalih. Untuk Nur Aska tadi membacakan surah Al-Maun. Nah, catatannya untuk Aska hati-hati huruf hamzah dengan huruf ain ya. Jangan sampai tertukar. Nah, kemudian juga catatan selanjutnya nafasnya harus diatur lagi ya. Nah, jangan sampai mengambil napas di pertengahan ayat. Jadi kalau kawat tuh tarik tuh bujur-bujur napasnya, tahan sebentar baru baca. Nah, itu salah satu cara supaya napas panjang ya. Jadi kalau membaca tuh harus persiapan, harus ada persiapan dulu. Jadi jangan langsung membaca. Kalau tadi Ananda Nur Aska kayak langsung bacanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau napas panjang nggak jadi masalah ya langsung. Nah, kalau misalnya napas kita pendek, jadi sebelum baca tuh persiapan dulu. Tarik napasnya dulu, baru tahan sebentar baca. Nah, itu insya Allah tahan seayat tuh ada bernapas. Nah, kemudian juga huruf-hurufnya masih ada huruf-huruf mirip juga masih tertukar ya. Nah, jadi harus hati-hati. Nah, seperti zar, zai, jim, nah itu harus diperhatikan. Nah, secara keseluruhan Nur Aska Raisa Altafunisa sudah bagus. Tingkatkan terus bacaannya. Artinya kualitas bacaannya harus ditingkatkan dengan cara belajar kepada ustadz dan ustazahnya tentang tajwid atau fasahah dalam membaca Al-Quran. Juga terus ditambah hafalannya agar nanti mudah-mudahan harapan ustadz, hafalan anak-anak yang di kategori 4-6 tahun ini bisa melebihi dari surah Ad-Duha ya. Jadi tahun ini belum sampai Ad-Duha, tahun kena mungkin sudah sampai An-Naba yang 4-6 tahun nih. Nah, itu harapan daripada Ustaz. Mudah-mudahan untuk Nur Aska Raisa tambah bagus lagi, tetap semangat untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, itu dia ada catatan nafasnya juga ya. Jangan sampai di pertengahan ayat itu tarik nafas. Betul. Begitu ya. Nah, karena memang kata Pak Ustadz ilmu lagi nih ya, kemarin antar ayat itu maksimal ada 15 detik ya. Betul. Ustadz ya. Jangan sampai 1 menit nanti dikira malah pingsan begitu dikira Dewan. Jadi masih ada waktu jeda 15 detik maksimal begitu untuk kita menarik nafas, mengatur nafas kita, jangan sampai nanti tersengal-sengal begitu. Kita ke peserta 8 yakni Adib Muhammad Hafiz, usianya 6 tahun juga, dari TK Itaki Bakah Martapura dengan surah Al-Fil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Muhammad Hafiz. Saya sekolah di TK Itaki Bakah Martapura. Saya akan membacakan surah Al-Fil. Dengerin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa
ليزيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fil. Kalau di episode ini perdana ya Ustadz ya. Di episode ini begitu surah Al-Fil seperti apa Ustadz? Biasanya kan surah Al-Fil identik dengan maknanya yang ada gajah-gajahnya gitu ya waktu kita kecil. Ini Betul. seperti apa? Baik, terima kasih Kak Fathia. Tadi kita sudah dengarkan Adib Muhammad Hafiz membacakan surah Al-Fil. Nah, untuk Adib, sebenarnya catatannya hampir tidak ada nih ya. Jadi secara keseluruhan hafalannya bagus, makharijul hurufnya juga sudah bagus ya, suara sudah lantang. Tinggal nanti perlu ditambah lagi, diperindah lagi bacaan Al-Qur'annya dengan memakai lagu dan irama. Kenapa? Karena tadi masih monoton aja ya iramanya. Jadi kalau bisa, kalau seandainya nanti masuk ke semifinal, nah itu harus dipakai itu lagunya. Dicari lagu yang agak cocok dengan suara Adib Muhammad Hafiz. Nah, cari yang agak mudah ditiru. Siapa misalnya? Misal ada Adib Muhammad Hafiz misalnya suka dengan syekh-syekh yang di Masjidil Haram mungkin atau di Masjidin Nabawi. Nah, bisa ditiru salah satu dari syekh tersebut. Nah, atau misalnya ketujuh lawan Buah Ikung misalnya ketujuh lawan syekh misalnya apa di Masjidil Haram Sudais misalnya, atau siapa lagi yang ada yang agak bagus itu tulisannya Bandar Balilah misalnya suka. Nah, itu bisa ditiru. Sering-sering mendengar dengan murattal para masyayikh, syekh-syekh yang menjadi imam baik di Masjidil Haram, Masjidin Nabawi atau mungkin di masjid-masjid yang lain yang di Jazirah Arab ya. Nah, itu bagus-bagus. Atau misalnya ada idola di Banjar nih, bisa aja misalnya imam di mana misalnya di Masjid ketujuh lagu Sidit Nunan, empat aja. Nah, asal ada makomatnya. Artinya dalam menetapkan lagu dan irama itu kada keluar dari kaidah 7 lagu yang sudah disebutkan kemarin. Seperti itu Kak Fathia. Waduh, serta terakhir di penutup komentarnya sangat bagus ya Ustadz ya, yakni hampir tidak ada kekurangannya, mungkin sedikit saja yakni ditambahkan lagu dan juga iramanya. Betul. Supaya enak didengar. Jadi ini juga semua harus bersiap untuk menghadapi nanti di grand final, karena 4-6 tahun langsung grand final ya, tidak ada semifinal. Tidak ada semifinal. Begitu, dan langsung datang ke studio, yuk latihan yuk. Di sisi lain juga bisa meningkatkan hafalannya, di sisi lain juga meningkatkan ibadahnya. Nah, sebelum Kak Fathia jeda nih, ada yang Kak Fathia tanyakan kembali nih kepada Ustadz. Tadi kan jangan sampai pertengahan ayat itu narik napas. Kalau ayatnya panjang Ustadz, kan tidak mungkin. Iya. Namanya juga Al-Quran ya, ada 30 juz, ada juga mungkin yang ayatnya panjang nih. Seperti apa Ustadz? Ada tipsnya atau mungkin seperti apa ini? Ada tata caranya? Jadi kalau misalnya ayat panjang, ada apa misalnya di Al-Baqarah atau ada yang panjang. Karena mungkin kan kita menyelesaikan satu ayat itu dalam satu nafas. Nah, makanya ada dalam ilmu tajwid mengatur atau dalam fasahahnya ada waqaf dan ibtida biasanya dalam belajar itu. Jadi kita cara muwaqaf berhenti gimana? Ada tanda waqaf biasanya. Jadi dalam satu ayat itu ada macam-macam tanda waqafnya. Kalau tanda waqafnya mim, huruf mim yang bulat itu ya biasanya. Kalau mim yang ada ujung ekor ke bawah itu biasanya menandakan hukum nun mati ketemu ba, beda. Kalau mim yang ekornya sedikit ini coring, nah itu biasanya menandakan yang ini adalah waqaf lazim. Waqaf lazim itu diwajibkan berhenti bagi yang baca Al-Quran di situ. Jadi jangan ditarusakan. Nah, jadi ada macam-macam waqaf ya. Kalau waqaf lazim seperti itu kada boleh dia ada waqafnya jaiz saja dengan tanda huruf jim. Nah, itu boleh, kita boleh berhenti, boleh terus. Kemudian ada lagi waqafnya
kalau tulisannya huruf qaf atau qili. Jadi itu singkatannya al-waqfu aula, wakaf lebih bagus. Biasanya itu jangan ditarusakan, ada qaf, habis itu ada ke atas dikit bercampur dengan huruf ya sedikit ujungnya, itu qili. Nah itu wakafnya berhenti di sana lebih bagus daripada diteruskan. Teruskan boleh sih, tapi biasanya kalau di Dewan Hakim itu akan dikurangi biasanya, kecuali dia berhenti di tanda wakaf seperti itu juga. Mungkin ada berdekatan antara wakaf qili sama keduanya, lalu berdekatan kita teruskan untuk mengambil di wakaf yang nomor 2, itu nggak jadi masalah. Ada lagi wakaf lam. Nah wakaf lam ini biasanya rancak kita melihat di Quran, lam alif. Nah itu jangan berhenti di sana, teruskan, disambung ya. Disambung. Nah, jadi kalau napasnya pendek seperti apa Ustadz? Ya kalau berlakulah hukum darurat, artinya karena itu darurat ya kada jadi masalah. Cuma Tapi harus kalau diulang. dilatih harus panjang. Ada lagi namanya sakta. Jadi sakta itu seperti saat kita membaca Yasin, yang marqadina itu tidak boleh kita ngambil napas tapi berhenti. Oh ya bacaannya lupa. Marqadina hadza ma wa'adur rahman wa sadaqal mursalun. Nah, jadi saat membaca marqadinanya berhenti sejenak tanpa mengambil napas, baru teruskan. Ada tulisannya biasanya huruf sin dalam Quran cetakan Madinah. Tapi kalau cetakan Indonesia biasa tulisannya saktah. Nah, sin, kaf, ta dan ha ya, saktah. Nah, itu wakaf itu akan membantu saat kita membaca Al-Quran walaupun napas kita kada panjang. Baik, Masya Allah luar biasa ya. Memang sudah diatur sedemikian rupa, ada wakaf, bisa berhenti, bisa juga sebenarnya diteruskan ya, tergantung tanda-tandanya. Nah, kalau dari segi menghafalnya nih, misalnya ayatnya panjang begitu, apakah berhenti, ada wakaf yang berhenti kemudian dihafal sampai di sana saja atau seperti apa metodenya? Kalau menghafal itu biasanya kalau ayat-ayat pendek kada jadi masalah, bisa langsung satu ayat ya. Tapi kalau ayat panjang itu biasanya dicicil. Oke. Caranya jennya gimana? Jadi apalagi yang tidak mengerti bahasa Arab asal potong gitu ya. Biasanya kan ada ustadz atau ustazahnya yang jaga ya. Jadi saat membaca hafalan misal seperti di ayat-ayat yang agak panjang itu kayak apa memagatnya. Nah, seperti misalnya di akhir surah Al-Baqarah yang amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihil mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, itu kayak apa wakafnya. Nah, itu biasanya ustadz atau ustazahnya akan mencontohkan dulu. Jadi kan baca sampai sini, berhenti di sini, hafalkan kayak gini. Nah, nanti mengulanginya di sini. Nah, itu akan dicontohkan oleh ustadz dan ustazahnya. Karena kalau menghafal sendiri, kalau ilmunya mumpuni itu jadi masalah ya. Dalam artian misalnya dia ilmu tajwidnya bagus, fasahahnya bagus, mengetahui dengan ilmu-ilmu dalam bahasa Arab ya. Karena ia akan berkaitan. Ilmu bahasa Arab tuh nahunya, sorobnya, kemudian juga ditambah lagi dengan perbendaharaan dalam lugat ya, bahasa Arab. Nah, itu akan mempengaruhi dalam saat kita muwakaf dan ibtida. Jadi munnya lengkap ilmunya, insya Allah kada jadi masalah. Nah, yang kalau kada lengkap, salah satu cara yang paling bagus untuk menghafal agar tidak tersalah dalam wakaf dan ibtida, nah itu harus kita setorkan atau minta aturkan kepada ustadz dan ustazah kita. Tidak masalah juga ya, yang penting belajar, diikuti, begitu nanti lama-lama juga akan sudah menguasai begitu. Betul. Dengan kaidah-kaidah agamanya. Baik, kita kembali usai jeda di segmen terakhir, nanti juga akan ada simpulan juri secara umum dari 8 peserta. Kalau Kak Fathia lihat hari 8 peserta rata-rata komentarnya alhamdulillah lebih bagus begitu dan bersiap untuk ke di grand final langsung karena ini 4-6 tahun. Kak Fathia akan kembali usai jeda, adik-adik tetaplah bersama kita dalam program Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Ya, terima kasih Ayah dan Bunda, adik-adik yang Kak Fathia sayangi, masih menyaksikan kita di segmen terakhir
di segmen kelima yang nanti juga akan disampaikan langsung oleh Ustadz Rais, simpulan secara umum. Kalau Kak Fathia lihat dari 8 peserta yang semuanya sama, yakni usia 6 tahun, yang Kak Fathia bacakan kembali ya, seperti yang video di awal tadi, ada Ananda Kita Syafiq, Adam Razanda, kemudian ada Humairo, kemudian juga ada Inara Salsabila. Yang peserta keempat adalah Muhammad Ridwan Kamil, yang namanya sangat-sangat familiar. Kemudian ada juga Muhammad Dafa Rasidi, peserta keenam ada Malika Daura Mazaya, kemudian peserta ketujuh Nur Aska Raisa Altafunisa, dan peserta ke-8 Adib Muhammad Hafiz. Sebelum kita mendengar simpulan langsung dari Ustadz Rais, Kak Fathia mohon maaf dulu ya jika selama beberapa episode ini salah menyebutkan nama ya Ustadz ya, karena memang namanya menurut Kak Fathia masih baru terdengar begitu. Jika memang ada salah-salah, tanpa mengurangi rasa hormat Kak Fathia untuk minta maaf begitu. Nanti katanya kan kalau salah sebut kambing lagi seikut kan Ustadz ya. Kalau binian, Kalau lakian kalau dua, lakian kambingnya. dua, bahkan ada sapinya juga. Jadi Bahaya tuh kalau antara kayak apa? Jadi hari kalau kali 1 2 lah. Kalau antara. Idul Fitri lo dihadapi hanya Idul Adha. Nah, kita langsung saja yuk mendengar komentar secara keseluruhan nih dari Ustadz Rais kepada 8 peserta ini. Baik, terima kasih Kak Fathia. Dari keseluruhan peserta yang tampil pada hari ini, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Untuk usia 4-6 tahun, nah itu perhatikan napas ya. Karena napas ini modal utama dalam membaca Al-Quran, baik itu ditartil ataupun ditilawah. Jadi harus dilatih napasnya agar nanti tidak mengambil napas saat membaca ayat ya. Nah, kemudian juga huruf-huruf yang agak mirip masih juga ada kesalahan. Nah, jadi harus dilatih lagi. Nah, kita dapat memaklumi karena usianya yang muda ya. Nah, anak-anak nih memang seperti itu ya. Kadang napasnya, suaranya bagus, napasnya handap. Napasnya panjang, suaranya kada kedengaran. Habis itu pulang suaranya bagus, napasnya panjang, tajwidnya rusak. Nah, ini macam-macam. Nah, mencari yang sempurna itu perlu proses. Nah, jadi jangan kendor semangat untuk belajar ya. Satu ketika ini Ustaz membaca dulu ya. Dari Abdul Hamid Al-Himmani qala sa'altu Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Abdul Hamid ini pernah menanyakan kepada Sufyan Ats-Tsauri tentang seorang lelaki yang yaghzu, anir rajul yaghzu, dari seorang beliau membandingkan bertanyanya. Jadi kata Abdul Hamid, wahai Sufyan Ats-Tsauri, mana bagusnya antara seorang yang ikut di medan perang atau orang yang membaca Al-Quran? Nah, jadi menanyakan kepada Sufyan Ats-Tsauri. Apa jawaban Sufyan Ats-Tsauri? Faqala yaqra'ul Qur'an. Nah, aku lebih senang, kata Sufyan Ats-Tsauri, orang yang baca Al-Quran daripada yang ikut berperang. Nah, kenapa? Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Karena Nabi, kata Sufyan Ats-Tsauri, pernah bersabda, sebagus-bagus kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi adik-adik di rumah jangan kendor belajarnya, karena termasuk daripada sabda Nabi khairukum, termasuk orang yang paling baik man ta'allamal Qur'an, orang yang mau belajar Al-Quran. Hasilnya tidak jadi masalah, yang penting mau belajarnya. Nah, itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikategorikan Nabi sebagai sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara keseluruhan peserta bagus. Catatannya jangan kendor semangatnya, seperti itu kapannya. Baik, waduh kalau sudah ngeluarin handphonenya itu ya, terus udah jadi petuah kita untuk sama-sama membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting mau belajar. Sebelum mau belajar tuh niatnya dulu diperbaiki, karena kan setiap manusia itu memiliki sisi baik, sisi buruk ya Ustadz ya. Kadang kita moodnya bagus, kita mudah menghafal, tapi mood kita berantakan, ada sesuatu hal mungkin karena sakit dan lain sebagainya, mood kita juga menghafalnya agak susah ya. Jadi tergantung niatnya agar memang nanti saat membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran ini benar-benar konsisten. Nah, sebelum Kak Fathia close, kalau temponya dari keseluruhan seperti apa ini Ustadz? Tadi kan belum disounding soal tempo dan lagu. Tempo alhamdulillah
sudah Masih aman mulai ya. aman ya. Artinya jarang yang kelajuan membaca, habis itu yang kelambatan benar kada juga. Nah, sudah mulai stabil, cuma tetap diperhatikan ya, harus lebih hati-hati lagi dari segi tempo. Tetap belajar tadi, ya intinya harus memperdalam dulu masalah lagu dan irama seperti itu. Karena lagunya ada 7, biar Pak Ustadz Ya. nanti menjelaskan di segmen-segmen di episode-episode selanjutnya begitu. Terima kasih Ayah dan Bunda serta adik-adik yang Kak Fathia sayangi sudah menyaksikan kami di pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa yang tampil pada hari ini kategori 4 sampai 6 tahun berjumlah 8 peserta. Kak Fathia akan kembali hadir lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa terus semangat meskipun berpuasa, kita harus tetap membaca Al-Quran karena bulan Ramadan merupakan momentum kita untuk mengumpulkan ladang-ladang pahala ya Betul. Pak Ustadz. Semoga memang kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata Kak Fathia pamit dari hadapan adik-adik dan juga ayah bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.